Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama aku Kiki Sriwulan Dwayanti. Biasanya sih disapa dengan panggilan Kiki, Kikyu, ataupun Kiko. Dan NIM saya adalah S1 Channel 25100021. Saya berasal dari kelas 1A dan saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita sastra anak yang berjudul tentang semut dan kupu-kupu. Penerbitnya dari cerita semut dan kupu-kupu ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan apa sih aplikasi yang saya gunakan untuk membaca cerita ini? Yaitu aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Letread. Suatu hari, seekor semut sedang mengangkut semut roti ke rumahnya. Seekor kupu-kupu yang sedang duduk di atas lembar daun menatap ke arah semut. Halo semut, apa yang sedang kau kerjakan? Ayo kita pergi bermain, ajak si kupu-kupu tersebut pada si semut. Halo kupu-kupu, sebenarnya aku ingin bermain juga, tetapi jangan sekarang ya, musim hujan akan segera tiba, jadi aku harus mengumpulkan banyak sekali makanan. Semut menjawab dengan napas agak terengah. Kupu-kupu bertanya, semut, kenapa engkau harus bekerja dengan sangat begitu giat? Lihatlah si temanku, si belalang. Dia tidak pernah khawatir akan sesuatu pun. Menurutnya kita tidak perlu bekerja karena ada makanan di mana-mana. Dia bernyanyi dengan indah dan membuatku gembira. Karena dia, aku juga tidak pernah menghasilkan apapun. Akan tetapi, semut terus bekerja. Oh semut yang malang, kamu harus lebih banyak bermain. Kupu-kupu menolak si semut tersebut. Semut cuma mengguguk dan berkata, aku juga ingin bermain seperti kamu. Tetapi saat ini, aku harus giat bekerja mengumpulkan sekali banyak makanan untuk keluargaku sebagai persediaan untuk dimakan di musim hujan nanti. Setiap hari, semut bekerja sepotong, 2 potong, dan 3 potong roti. Dia terus mengumpulkan banyak sekali makanan dan menyimpannya di rumahnya. 1, 2, 3, 4. Sekarang aku hanya perlu mengumpulkan sedikit lagi. Aku merasa sangat lelah, tetapi aku pasti bisa melakukannya. Jika aku bekerja lebih giat lagi, maka keluargaku akan bisa hidup dengan bahagia, ujar semut. Kupu-kupu terus bermain tanpa mengkhawatirkan apapun. La 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 la. Indahnya pagi ini. Na 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 na. Indahnya hari ini. Kupu-kupu bernyanyi dengan riang gembira. Dia menghisap madu yang manis dari bunga-bunga di sekelilingnya. Kemudian ia melihat belalang. Selamat pagi belalang. Enaknya kita bermain apa ya hari ini? Kupu-kupu dan belalang pun bermain sepanjang hari. Kupu-kupu dan juga belalang melihat semut berjalan dengan membawa beban sekali yang sangat berat. Belalang, lihatlah si semut itu. Dia selalu bekerja dan bekerja terus tanpa henti. Bahkan saat ada begitu banyak makanan untuk dimakan, kata kupu sambil tertawa. Benarkah? Oh, semut bodoh yang malang, saat belalang sambil ikut tertawa juga. Seminggu kemudian, hujan mulai turun. Hujan turun dengan sangat deras dan disertai angin puting yang menyebabkan banjir besar. Tak ada serangga yang bisa keluar untuk mencari makanan. Untunglah keluarga semut telah menyimpan banyak sekali makanan sehingga mereka tidak perlu keluar berhujan-hujan untuk mencari makanan lagi. Tiba-tiba jendela rumah semut terbuka oleh embusan angin yang sangat keras. Saat dia berdiri untuk menutupnya, dia terkejut. Kupu-kupu dan juga belalang sedang kehujanan di luar jendelanya. Kupu-kupu, belalang, kalian akan pergi kemana? Angin topan ini terlalu kencang dan berbahaya.
kalian sebaiknya segera pulang saja. Kami perlu mencari sesuatu untuk dimakan karena kami sangat lapar. Semut, jawab kupu-kupu sambil menggigil dan kedinginan. Jangan kupu-kupu, kamu harus pulang sekarang juga karena cuaca ini sangat berbahaya, teriak semut. Sayangnya, kupu-kupu dan belalang tak punya pilihan lain kecuali mencoba mencari makanan di luar sana. Kupu-kupu dan juga si belalang ini terjatuh ke dalam genangan air. Semut ingin membantu mereka, tetapi seluruh desa juga tergenang banjir dan akan sangat berbahaya baginya untuk pergi keluar rumah. Dua ekor burung yang sedang kelaparan melihat kupu-kupu dan juga si belalang yang terperdaya di dalam air lalu memakan mereka. Oh, kasihan sekali kupu-kupu dan belalang. Semua tidak bisa melakukan apapun dan dia merasa sangat sedih. Lalu dia teringat pesan kakeknya saat dia masih muda dulu, jika engkau tidak mempersiapkan hari esok, tidak akan ada hari yang esok untukmu. Maka bekerjalah dengan giat. Semut menutup kedua matanya dan berdoa untuk kupu-kupu dan belalang. Kesimpulan cerita dari tiga semut dan kupu-kupu. Cerita ini mengajarkan bahwa kita harus rajin bekerja dan berpikir untuk masa depan, bukan hanya bersenang-senang. Selain itu, kita juga harus rendah hati dan mau menolong orang lain walaupun pernah kita diremehkan. Sedangkan pesan moral dari cerita semut dan juga kupu-kupu ini adalah rajin dan juga bijak memanfaatkan waktu, yang dimana artinya rajin ini selalu bersemangat dan tidak pernah malas dalam melakukan kegiatan apapun. Sedangkan bijak memanfaatkan waktu adalah mampu menentukan prioritas, tahu kapan harus bekerja, beristirahat, dan belajar, sehingga semua berjalan seimbang dan efektif. Sedangkan pesan moral yang kedua adalah jangan meremehkan nasihat orang lain, yang dimana artinya ini kita harus rendah hati dan mau mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain, karena bisa jadi nasihat itu membawa manfaat besar bagi kita. Dan yang ketiga, kebaikan yang tulus akan selalu berbuah manis. Maksudnya, setiap perbuatan baik dilakukan dengan niat ikhlas akan mendatangkan hasil yang baik meskipun tidak langsung terlihat. Itu saja kesimpulan dan juga pesan moral dari semut dan kupu-kupu. Terima kasih telah menonton sampai habis ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.